SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Infeksi virus menular yang menyerang terutama tenggorokan dan paru-paru. Apa yang sebenarnya terjadi dalam tubuh? Apa yang sebenarnya menyebabkan tubuh mengembangkan pneumonia dan bagaimana cara kerja vaksin? Virus corona harus menginfeksi sel hidup untuk memproduksi materi genetik yang berisi informasi untuk membuat lebih banyak salinan untuk dirinya sendiri. Lapisan protein yang menyediakan pelindung yang keras kandang untuk bahan genetik. Sebagai virus, perjalanannya antara lapisan luar memungkinkan virus menginfeksi sel. Membran luar sel, baik virus influenza biasa dan virus corona baru, menggunakan paku mereka seperti kunci untuk masuk ke dalam sel di dalam tubuh Anda. Mana akan mengambil alih mesin internalnya menggunakan kembali untuk mengembangkan komponen virus baru. Ketika orang terinfeksi virus corona, tetesan yang membawa virus dapat membawa di mulut atau hidung Anda. Dengan sel-sel di tenggorokan, hidung, atau paru-paru, virus lonjokan virus menyisipkan dalam molekul reseptor seperti kunci. Tindakan ini memungkinkan virus untuk masuk ke dalam sel Anda. Virus flu biasa akan menyebar ke dalam kantung ke inti sel Anda. Coronavirus, di sisi lain, tidak perlu memasuki inti sel inang itu, dapat langsung mengakses bagian dari sel inang disebut ribosom. Ribosom menggunakan informasi genetik dari virus untuk membuat protein virus, seperti paku di permukaan virus. Struktur pengemasan di sel Anda kemudian membawa paku di vesikel lapisan luar, membran sel. Semua bagian diperlukan untuk membuat virus baru berkumpul di bawah membran sel Anda dan virus baru mulai keluar dari membran sel. Bagaimana Anda bisa mengembangkan gejala pneumonia? Untuk ini, kita harus memeriksakan paru-parumu setiap memiliki bagian yang terpisah disebut lobus, melalui trakea Anda atau batang tenggorokan. Kemudian melalui tabung besar disebut bronkus, melalui tabung yang lebih kecil disebut bronchiolus, yang kemudian menjadi kantong kecil yang disebut alveoli. Saluran udara alveoli Anda fleksibel dan kenyal. Setiap kantong udara mengembangkan seperti balon kecil dan saat mengeluarkan napas jantung untuk mengempis pembuluh darah yang disebut kapiler. Melindungi alveoli, oksigen dari udara yang Anda hirup masuk ke kapiler, lalu karbon dioksida baru tubuh ke dalam alveoli sehingga paru-paru dapat menyingkirkan saat menghembuskan nafas. Lendir melapisi trakea bronkus dan bronchiolus cilia seperti rambut, terus-menerus mendorong lendir. Biasanya sel-sel sistem kekebalan tubuh menyerang virus dan kuman itu memasuki alveoli. Sistem kekebalan tubuh Anda melemah. Seperti dalam kasus infeksi coronavirus, virus dapat membanjiri sistem kekebalan tubuh Anda dan bronchiolus dan alveoli menjadi meradang. Virus yang banyak di dalam alveoli Anda terisi dengan cairan menjadikan sulit bagi tubuh untuk mendapatkan oksigen dibutuhkan. Mengenangkan pneumonia lobar atau Anda bisa menderita bronchopneumonia yang mempengaruhi banyak kedua paru-paru, sulit bernafas, batuk, kebingungan, dan kelelahan. Komplikasi yang lebih serius, pernapasan Anda akan menjadi sangat sulit. Ventilator untuk membantu Anda untuk bernafas ini adalah mesin yang menyelamatkan nyawa Anda. Semua ini terdengar menakutkan. Dorongan untuk mengembangkan vaksin coronavirus bergerak dengan kecepatan tinggi.
Pimpinan sebagian besar peneliti untuk menanggapi infeksi SARS-CoV dapat dilindungi dari infeksi ulang untuk jangka waktu tertentu. Tapi, asumsi itu perlu didukung dengan bukti empiris dan beberapa peneliti menyarankan sebaiknya untuk vaksin potensial. Ide dasarnya adalah versi virus yang samar untuk virus yang terlalu lemah menyebabkan infeksi, tetapi cukup kuat untuk merangsang respon imun sel dalam sistem kekebalan tubuh akan membuat penanda yang disebut antibodi. Hanya coronavirus atau khusus protein lonjakan yang mencegahnya menempel ke sel sistem kekebalan tubuh, kemudian merespon untuk sinyal dari antibodi menggumpalan virus. Jika tubuh kemudian menangkap virus yang sebaliknya, tubuh akan mengenali dan menghancurkan. Dengan kata lain, pengumpulan bukti. Apakah ini akan mungkin? Bagian dari apa mengambil peneliti untuk mengembangkan vaksin di tengah pandemi. Setiap langkah mengembangkan vaksin bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk melindungi yang lebih rentan. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan.